kalau nggak bertobat, ya maaf ya, saya cara khotbahnya begini, kayak gini aja banyak yang tobat, nggak tobat loh. Ya, apalagi kalau cuma percaya saudara, Tuhan baik. Ya, Tuhan pasti menjawab doamu, pret. Itu nggak usah dikhotbahkan. Kalau hidup kita dalam perkenanan dan kebenaran Tuhan, ya nggak usah mendikte Tuhan. Tuhan tahu kok hidupmu. Kau juga nggak perlu basa-basi minta ini minta itu, nggak perlu. Sebab sebelum kita doakan, Tuhan sudah tahu apa yang kau butuhkan. Amin. Yang paling penting kita kejar perkenanan Tuhan dulu. Yuk kita lihat bersama, yuk buka Efesus pasal 2. Ayat yang pertama, firman Tuhan di sana mulai, kita baca sama-sama ayat ini ya, semua baca bersama ya. Saya tahu banyak jemaat tuh tidak pernah baca Alkitab di rumah. Jadi di gereja harus baca Alkitab supaya ada yang kau baca sedikit. Ya, kalau nggak pernah baca di gereja nggak baca juga bahaya. Yuk 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. 1, ya ingat supaya kita ngerti arti hidup kita. Ayat yang pertama berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Itu dulu yang harus kita tahu, bahwa kita ini sebenarnya sudah mati, binasa karena banyak dosa. Bilang kanan kirimu, kamu itu sebenarnya udah mati loh, ngomong. Cepat, yang begini harus diomongin. Nggak usah ngomong kanan kirimu, Tuhan baik, udah tahu. Kamu nggak usah ngomong juga, semua udah tahu Tuhan baik. Sekarang yang belum ditahu ini ngomong kanan kirimu, lu itu tahu diri, lu tuh sebenarnya udah mati. Ayo cepat ngomong. Saya suruh ngomong, saudara ngomong. Jangan lihat saya, ngomong tuh ke anakmu, ngomong ke istrimu, ya ngomong ke temenmu. Tahu diri kau. Kalau perlu giniin, tahu diri lu. Ya, harusnya kamu tuh udah mati karena dosa dan pelanggaran. Kenapa kita dikatakan mati? Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati siapa? Penguasa kerajaan angkasa. Di dalam dunia ini ada satu penguasa yang di kerajaan angkasa ini, saudara, ya, kok mirip-mirip itu ya? Apa tuh? Kerajaan apa tuh? Yang halu pemimpinnya tuh. Tapi ini enggak ya, ini Alkitab yang ngomong ya. Ada sebuah pemerintahan di angkasa ini yang namanya kerajaan angkasa. Ya, dan itu adalah roh-roh jahat di udara, kata firman Tuhan. Dan ini adalah roh yang sampai sekarang dia masih bekerja di antara orang durhaka. Siapa orang durhaka? Orang durhaka itu adalah orang yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi. Kalau anak udah dilahirkan nggak balas budi sama orang tua, itu namanya anak durhaka. Kita sudah dilahirkan dalam Kristus, ditebus harusnya mati, tapi nggak tahu terima kasih sama Tuhan, hidup dalam dosa terus, itu kita disebut orang durhaka. Yang hidupnya masih dikuasai oleh roh penguasa kerajaan angkasa, yang sampai hari ini masih bekerja nggak dia, saudara? Masih, malah semakin giat dia bekerja. Makanya sekarang kita baca berita, saya lihat berita ya, istri dimutilasi, dagingnya dijual sama tetangga. Saya lihat videonya, saudara. Dan ini bukan terjadi di LA, bukan terjadi di Afrika, ini terjadi di Indonesia. Di Bekasi apa Depok kemarin tuh? Ini di Indonesia, istrinya dimutilasi, dagingnya dijual. Dia sambil keliling ngomong, siapa yang mau beli nih dagingnya Arsi, dagingnya Arsi. Ya, ternyata ketika diselidiki, anaknya kejebak utang online, suaminya nggak ada penghasilan, istrinya tiap hari maki-maki suaminya, suruh bayar utang anaknya. Stres, hidup dikuasai oleh roh penguasa kerajaan angkasa. Ujungnya kematian, pertikaian, perseteruan, sampai kepada pembunuhan. Hati-hati, saudara. Ya, ini cara kerja setan.
Makanya bertobat, jangan kau serahkan hidupmu untuk terus hidup dalam dosa. Di Indonesia terjadi, seorang wanita ketemu cowok di apartemen, dibunuh, mayatnya dimasukin koper. Beritanya bukan dari Afrika, bukan dari Kenya, dari Indonesia, di Jakarta. Seorang istri ditikam, ya lagi tidur ditikam di kepala, dibunuh oleh suaminya, bayinya masih 3 bulan. Ini berita bukan dari Afrika, bukan dari LA. Berita ini dari Manado, di Indonesia. Ya, ada lagi arwah yang bicara, menuntut keadilan. Yang goblok orang Indonesia nonton, orang Kristen nonton. Ya, banyak yang tanya, Bu, itu menurut Ibu bagaimana? Tidak ada setan bisa kembali ke dunia, kata Alkitab. Orang mati tidak dapat kembali ke dunia dan tidak dapat dikenali. Lah kok dia bisa ngaku-ngaku sebagai arwahnya, kasih tahu pembunuhannya? Itu iblis, setan. Setan bisa tahu? Bisa. Yang sudah terjadi setan tahu karena sudah terjadi. Ya, jadi heboh semua saudara. Ya bayangkan loh kalau semua arwah-arwah datang, kantor polisi tutup tuh, semua arwah yang bicara kok. Ya nggak perlu lagi detektif, nggak perlu intel. Ya, arwah bicara. Dan di Indonesia ini, tolong saudara, nggak usah kau nonton yang begitu-begitu. Ya, banyak yang kerasukan di bioskop. Iya, karena setan sedang mempertontonkan kehebatannya. Dan kau pergi nonton di situ, berarti sama-sama kau pengikutnya. Roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Aduh saudara ya, please ya. Makanya ngerti kebenaran saya. Bu, tapi itu dia loh, dia bicara loh. Ya iya, itu setan. Kau ngerti dulu firman Tuhan. Makanya saya nggak pernah takut namanya orang mati. Saya nggak pernah takut karena Alkitab bilang orang mati nggak bisa balik ke dunia. Kalaupun dia balik nggak dikenal, tidak bisa balik kata Alkitab, dan tidak bisa lagi dikenal. Lah tapi nenek saya datangi, bentuknya nenek saya. Itu setan yang menyerupai. Setan dari mana? Yang tinggal di sini tadi. Ya, di dalam kerajaan angkasa. Makanya Alkitab bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Itu setan. Yang kalau kau suami istri berantem, terus dia bilang gini, maki saja istrimu, memang istrimu itu kurang ajar. Itu dia. Jangan kau buka hati bagi dia. Usir dalam nama Yesus setan. Roh penguasa kerajaan angkasa, aku tidak mau tunduk kepadamu, aku mau tunduk sama Roh Kudus, aku mengasihi istriku. Dia bilang, maki saja istrimu. Enggak, aku mau cium istriku. Amin bapak-bapak. Pret di gereja amin, sampai di rumah pret. Ya, nih loh, ini kebenarannya. Makanya Alkitab bilang kau harus hidup ikuti keinginan roh, jangan ikuti keinginan daging. Ya, kalau setan suruh kau berdosa, tengking dalam nama Yesus. Roh angkasa, aku tidak mau dengar kau. Coba kalau kita semua begitu, nggak ada orang bunuh-bunuhan. Dan rata-rata saudara, itu terjadi dalam kalangan orang Kristen. Roh ini terus bekerja sampai hari ini. Jangan kau pikir setelah kau di gereja dia tidak mengenai kau. Tidak jaminan saudara mau bolak-balik keluar gereja, mau pelayanan, mau nyanyi, mau singers, mau main musik. Ya, kalau kau tetap homo, tetap lesbi, tetap jadi pelakor, tetap jadi ani-ani, kau anak buahnya. Walaupun kau di gereja, dengar baik-baik ya, kau anak buahnya. Masih dikuasai roh penguasa kerajaan angkasa. Saya takut nanti jangan-jangan kau member di situ, ada namamu tercatat. Ya, hati-hati loh, hati-hati nih gereja nih, kita harus membuka ya wawasan rohani, kita ngerti. Jadi Kristen tuh nggak sembarangan saudara. Ini juga jam tinggal 15 menit lagi, saya belum khotbah loh. Makanya kalau khotbah di NDC ini memang harus cepet-cepet ya, jamnya habis terus. Padahal banyak jam di luar dijual di luar ya, beli yang banyak nih saudara. Jadi ini roh masih bekerja. Walaupun kau pelayanan, dia makin gencar malah. Semakin kau mau coba hidup kudus, dia kirim saudara jenderal-jenderalnya.
untuk ya memperdaya hidupmu. Tapi kalau kita kuat dalam Roh Kudus yang lebih besar kuasanya. Ayat 3, sebenarnya Rasul Paulus bilang gini, sebenarnya kami juga dulu terhitung di antara mereka. Saya juga dulu member di situ. Rasul Paulus juga member. Waktu dia bunuh-bunuh orang, kan Rasul Paulus ini dulu teroris. Ya, orang ikut Yesus dibunuh sama dia, saudara. Dia merasa, aku berbuat bakti kepada Tuhan karena aku bunuh orang Kristen. Ya. Nah, dia juga dulu member di situ. Saya juga dulu member waktu saya hidup mengikuti keinginan daging. Tetapi dibilang di sana, ya kapan kita member di situ? Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging. Ya, ini tandanya kau masih member atau tidak. Tolong buka matamu lebar-lebar dan buka telinga. Tadi ditulis mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Coba ya, ndak usah cari-cari kartu membernya, ndak usah. Karena kau bisa tahu dari hidupmu saja kita member atau tidak. Ya, kapan kita dianggap member di situ? Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi kalau kita hidup mengikuti daging, hawa nafsu jahat kita, Galatia 5 bilang, apa itu keinginan daging? Kecemaran, amarah, kebencian, dendam, percabulan, persinahan, ya, perpecahan, iri hati, dengki, dan rupa-rupa kejahatan. Maka kau member masih di situ. Ya, makanya jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Ayat 4 berkata, baca 1, 2, 3, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kita bukan cuma diterima, hidup kita dibangkitkan. Ya, dulu kita member di sana melakukan dosa, setelah kita terima Yesus, kita menyerahkan hidup kita sebagai senjata-senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Lalu kita diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Yesus itu luar biasa, ketika Dia mau naik ke surga, murid-muridnya sedih. Dia bilang, kamu jangan sedih. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. So sweet Tuhan kita, amin. Dia pengen sama-sama terus sama kita. Ya, ada yang bilang sama saya, Bu, nggak kayak suamiku. Ya, nggak pengen sama-sama sama saya tuh. Ya, saya ditinggal terus malah selingkuh. Ada bapak-bapak yang tanya sama saya, istrinya kan meninggal. Berapa bulan dia tanya, Bu Debbie, saya mau tanya Bu, besok saya itu kalau meninggal, saya masih kenal nggak sama istri saya? Saya bilang, ya nggak tahu, saya masih ada cinta nggak sama istri saya Bu di sorga? Istri saya juga masih cinta nggak sama saya sebagai suami? Ya yang pasti, ya kita nanti di sorga ketemu Pak. Nggak, tapi masih ada cinta nggak? Pak, saya belum mati Pak, saya belum pernah mati. Bapak tuh nggak usah aneh-aneh. Ya tanya sama saya yang sudah saya alami saja. Yang belum saya alami Bapak tidak usah tanya sama saya. Kebetulan saya belum pernah mati. Kadang-kadang orang Kristen tuh kalau nanya aneh saudara ya. Saya bilang, Bapak, saya tahu Bapak begitu cinta sama istrimu. Relakan saja Pak, nggak usah dipikirin. Nanti pasti juga Bapak ketemu. Bukan gitu Bu Debbie, masalahnya kan saya ini mau kawin lagi. Bapak-bapak. Ya begitulah ya. Jadi begini Bu, saya takut kalau saya kawin lagi, nanti istri baru saya sama istri lama saya ketemu di surga. Terus istri lama saya marahin istri baru saya. Terus saya diperebutkan di surga. Dalam hati saya, kegantengan apa kau Pak? GR banget mau diperebutkan di surga. Saya bilang gini, kalau itu saya tidak tahu Pak. Ya tapi yang pasti gini Pak, Bapak juga kan udah tua, nggak usah kawin lagi lah. Ya, mending Bapak sekarang fokus hidup sama anak-anak dan memikirkan kehendak Tuhan, bagaimana hidup berkenan sama Tuhan. Saya mau nikah lagi Bu, kawin lagi dia bener. Baru berapa bulan nikah, dia dipanggil sama istrinya, mati Bapak ini saudara. Bener nih cerita sungguhan, makanya bapak-bapak jangan coba-coba.
Kalau istrimu cinta sekali sama kau, dia panggil juga, dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku cinta sekali sama istriku, saya tidak mau, saya tidak rela dia kawin lagi. Tuhan panggil dong, panggil. Ya, Tuhan bilang baiklah kalau gitu dipanggil saudara. Ya, maka hati-hati ya saudara ya, bapak-bapak apalagi ya. Ya, jadi istrinya tuh waktu dia dikuburin nangis saudara. Saya dengar teman saya bilang nangis, kita belum sempat berantem loh, masih bulan madu, kenapa kamu udah mati? Ya itu dia. Lalu saudara, ya itu manusia, ya suami kadang-kadang ya nggak bisa bersama-sama dengan kita, tapi Tuhan dia mau bersama-sama kita. Makanya kita jangan lagi mau jadi member di kerajaan angkasa tadi. Lalu dikatakan begini saudara, kenapa Yesus pergi? Dia ampuni kita, dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita, dia naik ke surga bagi kita. Ya, dia memberikan tempat bagi kita di surga. Supaya apa? Ayat 7 berkata, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus. Ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Banyak yang salah artikan ayat ini. Jangan main comot ayat, baca satu perikop. Banyak yang orang hyper grace ya, yang bilang kita ini sudah diampuni dosa kita sekarang, bahkan pengampunan itu tersedia sampai dosa kita yang akan datang. Jadi yang homo biar tetap homo, kita masuk surga. Ya, tetap aja homo terus. Ya, yang pelakor, yang ani-ani tetap ani-ani. Ada kasih karunia. Pret lu. Itu namanya kau durhaka, nggak tahu diri. Udah diselamatkan tapi nggak tahu diri. Membalas cinta Tuhan tuh kayak apa? Ya, jangan main-main saudara. Ya, jangan tersesat hari-hari ini. Banyak pengajaran yang bikin hidup kita ini santai. Ya, apalagi pemahaman ndak ada sorga, ndak ada neraka. Oh, enak banget itu. Ya, enak sekali itu hidup begitu, nggak ada neraka. Jadi sudahlah, ya hidup ini nikmati aja. Ya, jadi dikatakan di sana kita ini ada tujuan Tuhan diselamatkan untuk apa? Ayat 10 baca bersama-sama ini loh, tujuan kita. Baca bersama ayat 10, 1, 2, 3. Karena kita ini apa? Buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Semua manusia di dalam dunia ini adalah buatan Allah, bahkan semua makhluk hidup. Tapi yang diciptakan dalam Kristus Yesus, tidak semua. Hanya mereka yang menerima Dia, yang sungguh-sungguh hidup mengasihi Dia. Mereka itu yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Lalu tujuan kita hidup apa? Di sana dikatakan untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, tujuan hidup itu, dengar anak muda, bukan jadi dokter, bukan jadi insinyur, bukan jadi presiden. Itu bukan tujuan. Itu proses pencapaian yang akan Tuhan kerjakan sesuai panggilan kita. Tapi tujuan hidup kita ini apa? Melakukan perbuatan baik. Artinya hidup ini harus berdampak. Amin. Karena waktu kita mati, Tuhan tidak tanya gelarmu berapa, ya, sertifikat kelulusanmu apa. Tuhan tidak tanya depositmu berapa, rumahmu berapa banyak. Enggak. Yang Dia tanya berapa banyak kebaikan, dampak hidup yang sudah kau lakukan karena aku hidup di dalammu. Apa dampak hidupmu selama ini? Mungkin ada orang yang berkata gini, tapi Bu, saya ini hanya sebagai seorang suami. Kalau kau hanya sebagai seorang suami, hiduplah berdampak baik bagi istri dan anakmu. Amin, bapak-bapak. Kalau kau sebagai istri, berdampaklah baik buat suami dan anak-anakmu, bagi orang di sekelilingmu. Maka saya cerita, saya diundang khotbah KKR. Temanya ibu-ibu ini, wanita yang menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Aduh, ini kok berat sekali temanya ya. Jadi mereka ini mau ke Hong Kong, Bangkok, Amerika untuk menjadi berkat. Ya. Jadi saya bilang ini tema khotbah berat loh. Tapi sebelum saya khotbah, saya mau tanya dulu, ibu-ibu yang kau kalau bangun pagi, kau bikinin sarapan suamimu berapa banyak?
Itu yang hadir ratusan orang, yang angkat tangan cuma 2 apa 3 orang. Sekarang saya tanya di sini dulu, ibu-ibu yang tiap kau bangun pagi, kau siapin sesuatu buat suamimu, tolong angkat tangan. Ampuni mereka Tuhan. Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan, tapi mereka pura-pura tidak tahu. Kita nggak usah bicara yang muluk-muluk. Orang Kristen tuh banyak berhalusinasi, pengen jadi berkat ke bangsa-bangsa, buat Bangkok, Amerika, pret. Sebelum kita jadi berkat yang lebih besar, nggak usah muluk-muluk di dalam rumah sendiri. Saya sampai detik ini, saya bangun pagi, apa yang saya makan, apa yang saya minum, saya sediakan buat suami saya. Selalu sampai hari ini. Saya makan pepaya, saya siapin buat dia. Saya minum jeruk, saya kasih juga buat dia. Kalau saya ada di rumah, saya masak buat anak-anak saya. Ya, mereka belum berangkat pagi, saya langsung bangun 4:30. Ya, anak saya belum berangkat sekolah, saya harus siapin sesuatu buat dia. Itu, nggak usah muluk-muluk. Itu berdampak itu, pergi ke sana ke sini. Itu pret. Bapak-bapak, ya, nggak usah juga bicara saya ini mau bagaimana. Bapak-bapak, saya mau tanya sini, yang kalau gajian uang dikasih istrinya berapa banyak? Tolong angkat tangan. Orang Kristen nih begini nih saudara, ya. Kita yang perkara kecil aja, ya. Yang kau nggak pernah bentak istrimu, nggak pernah berkata kasar sama dia. Yang namanya marah itu biasa, tapi nggak pernah berkata kasar, ya. Nggak pernah ngomong kasar, apalagi mengutuk. Ya, kayak suami saya tuh kalau marah, aku boleh marah nggak? Suami saya orang Solo. Saya bilang marah-marah aja, nggak usah permisi. Masa mau marah? Permisi, boleh marah. Luar biasa toh, ya. Saudara, kita nggak usah muluk-muluk loh. Melakukan firman hidup berdampak itu seperti apa? Kau jadi istri yang benar nggak buat suamimu, buat anak-anakmu? Ya, kau doakan nggak dia kalau mau sekolah? Kau tumpang tangan nggak anak-anakmu? Dari anak-anak saya masih kecil, bahkan dalam kandungan, tiap hari saya tumpang tangan. Mau berangkat sekolah, Tuhan dalam nama Yesus urapi, dia menjadi anak yang hidup dalam kekudusan, takut akan Tuhan, otaknya pintar, cerdas, dijauhkan dari segala percabulan. Loh gitu loh, nggak usah mikir. Maka ibu-ibu itu saya bilang, jadi saya rubah temanya hari ini ya. Nggak usah kau jadi berkat buat bangsa-bangsa dulu. Buat rumahmu sendiri aja kau tidak jadi berkat. Melakukan pekerjaan baik. Sebagai dokter, lakukan pekerjaan baik. Jangan kau jadi dokter yang merugikan orang, ya. Kalau ndak ada 50 juta, ndak ditangani dulu, ya. Saudara, hidup kita ini mau apa? Kau boleh jadi insinyur, tapi jadilah berdampak dengan insinyurmu. Kau boleh jadi guru, tapi jadilah guru yang berdampak. Amin. Mau jadi apa aja silakan, itu prosesmu. Tapi panggilan dan tujuan hidup kita adalah berdampak baik. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan. Tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa, dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini, saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini, sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Gak ada.
Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun, saudara, yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru, saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita gak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya gak bisa begini, gara-gara dia itu. Stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini, saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa, ya, dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama, saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang, Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang, Tuhan, memberi hidup kami kepadamu, Bapa. Bahwa lidah kami hanya memuji, Yesus. Memuji kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang, Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing, saudara. Dan malam ini dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi dia tunggu Engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu, Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini, Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami, Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu.
Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata malam ini ketika kami sudah memilih Yesus, kami tidak mau berjalan tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau di hidup kami Yesus. Pimpin langkah-langkah kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu Yesus. Pimpin langkah hidup kami Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Yes Lord Jesus. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Bilang pada Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tidak bisa berjalan di hidup ini tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau lebih dari pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu hari ini. Pegang tangan kami. Kami mau bertobat hari ini Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk sehingga Tuhan tidak dapat berjalan bersama kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kami tanggalkan setiap dosa-dosa kami. Kepahitan, kemarahan, kekhawatiran. Kami tanggalkan setiap kenajisan, persinahan, perselingkuhan, rokok, judi, minuman keras, apapun yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami mau buang itu semua jauh-jauh. Biar kami menata hidup semakin bijaksana lewat firman Tuhan yang kami lakukan di hidup kami. Firman-Mu itu petunjuk bagi jalan-jalan hidup kami Tuhan. Kami akan berbahagia ketika melakukan firman Tuhan. Karena Engkau yang sudah berjanji dan Engkau tidak pernah menarik kembali setiap firman yang Engkau ucapkan. Bawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh bertobat, supaya anak cucu kami juga boleh berbahagia. Kami tidak mau berjalan tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau di hidup kami Yesus. Pimpin langkah-langkah kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu Yesus. Pimpin langkah hidup kami Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Yes Lord Jesus. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Bilang pada Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tidak bisa berjalan di hidup ini tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau lebih dari pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu hari ini. Pegang tangan kami. Kami mau bertobat hari ini Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk sehingga Tuhan tidak dapat berjalan bersama kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kami tanggalkan setiap dosa-dosa kami. Kepahitan, kemarahan, kekhawatiran. Kami tanggalkan setiap kenajisan, persinahan, perselingkuhan, rokok, judi, minuman keras, apapun yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami mau buang itu semua jauh-jauh. Biar kami menata hidup semakin bijaksana lewat firman Tuhan yang kami lakukan di hidup kami. Firman-Mu itu petunjuk bagi jalan-jalan hidup kami Tuhan. Kami akan berbahagia ketika melakukan firman Tuhan. Karena Engkau yang sudah berjanji dan Engkau tidak pernah menarik kembali setiap firman yang Engkau ucapkan.
Bawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh bertobat, supaya anak cucu kami juga boleh berbahagia karena iman kami di hadapan Tuhan. Kami perlu kasih karunia Tuhan. Ada begitu banyak persoalan yang mungkin kami hadapi hari ini, tapi ketika Tuhan beserta dengan kami, Engkau pegang tangan kami, ada damai sejahtera di hidup kami Tuhan. Ada kekuatan yang melimpah dari Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapa. Karena itu kami naikkan doa ini di hadapan Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu saudara, naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Mari saudara, Bapak, Ibu, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Hari-hari ini minta kasih Tuhan untuk penuhi rumah tangga kita. Minta anugerah Tuhan untuk memampukan kita boleh kembali saling mengasihi, agar firman Tuhan tergenapi dalam rumah tangga kita. Sebab peran suami dan istri itu akan sangat besar terhadap anak cucu kita. Berkat atau kutuk itu ada di tangan kita suami istri terhadap keluarga kita. Mari biar kita berdoa hari ini, Tuhan beri kita kekuatan dan kemampuan untuk boleh hidup saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling melayani. Kami berdoa, hamba berdoa Tuhan, patahkan setiap kutuk yang ada dalam rumah tangga. Perkataan-perkataan yang kasar yang pernah keluar dari mulut kami Tuhan terhadap pasangan kami, ampuni kami Tuhan. Kami cabut semua perkataan itu terhadap anak-anak kami. Kami cabut Tuhan. Kami berdoa biar anugerah Tuhan turun atas rumah tangga kami. Biar belas kasihan Tuhan tercurah sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang dipulihkan oleh Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara, Roh Kudus materaikan firman ini di dalam hati dan hidup setiap kami jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Mungkin hari ini engkau sedang berkata, rasanya Tuhan, tantangan yang ada di depanku itu berat. Rasanya aku tidak dihargai. Bahkan mungkin ada Haman-Haman yang sedang menusuk engkau dari belakang, yang sedang mencoba untuk menutup pintu, membunuh pekerjaanmu, membunuh karaktermu, bahkan menekan hidupmu. Datang pada Tuhan saudara. Jangan pernah andalkan manusia. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berkata, kami butuh perkenan-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau di hidup kami. Tuhan pegang tangan orang-orang yang mau berkata, aku mau mengejar perkenanan Tuhan. Sebab kita harus memilih perkenanan Tuhan atau mati kebinasaan. Biar hari ini engkau memilih untuk mencari perkenanan Tuhan dalam hidup. Datang pada Tuhan saudara. Sekali lagi katakan pujian ini, penyertaan-Mu Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, ini kami Tuhan. Lihat hati dan hidup kami. Apakah kami setia dan tulus hati mengasihi Engkau? Apakah kami sudah melakukan yang baik di mata-Mu Tuhan? Ampuni kami Bapa. Kalau kami sering kali melakukan apa yang tidak baik di mata-Mu, hari ini kami mau bertobat Tuhan. Bawa hidup kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Bawa kami masuk Tuhan. Karena ada begitu banyak hal di hidup ini